FBI adalah salah satu badan penegak hukum paling berpengaruh yang pernah ada. Selama lebih dari 1 abad, lembaga ini terlibat dalam berbagai operasi besar. Mulai dari memburu gangster paling berbahaya di Amerika, membongkar jaringan mata-mata Nazi, melacak sel teroris internasional, hingga memimpin operasi kontra-terorisme terbesar dalam sejarah modern. Di balik lembaga ini, berdiri seorang tokoh yang memahami kekuasaan negara lebih dalam dibanding hampir semua presiden di dunia. John Edgar Hoover. Untuk memahami bagaimana FBI menjadi institusi seperti sekarang, kita harus kembali ke awal abad ke-20, pada saat dunia sedang berada di ambang kehancuran. Pada tahun-tahun awal Perang Dunia Pertama, Eropa berada dalam kondisi yang kacau. Selama lebih dari 3 tahun, peperangan telah menewaskan jutaan orang di parit-parit Prancis dan Belgia. Kekaisaran besar saling menghancurkan, sementara Amerika Serikat memilih untuk tetap berada di luar konflik. 2 samudera luas dianggap cukup untuk menjaga keamanan negara itu. Namun situasi tersebut tidak bertahan lama. Pada bulan April 1917, Presiden Woodrow Wilson menandatangani deklarasi perang terhadap Kekaisaran Jerman. Amerika Serikat secara resmi memasuki Perang Dunia Pertama. Perang yang sebelumnya terasa jauh, kini menjadi urusan nasional. 9 tahun sebelumnya, pada tahun 1908, Presiden Theodore Roosevelt telah membentuk sebuah badan kecil di dalam Departemen Kehakiman. Badan itu tidak memiliki nama resmi, tidak memiliki lencana, tidak memiliki senjata, dan hanya terdiri dari 34 agen yang dipinjam dari dinas rahasia. Inilah cikal bakal FBI. Pada tahun 1916, lembaga ini masih sangat kecil. Ia bukanlah lembaga penegak hukum nasional, tidak ada kewenangan luas, tidak ada dukungan politik, dan hampir tidak diperhitungkan. Polisi lokal menertawakannya, dan Kongres nyaris tidak memperhatikannya. Namun semua itu akan segera berubah. Sebuah pulau kecil bernama Black Tom di pelabuhan New York mulai membakar sebuah depot amunisi besar. Tempat itu menyimpan sekitar 700.000 ton bahan peledak yang ditujukan untuk Inggris dan Perancis, yang merupakan sekutu besar Amerika. Penyebabnya bukan sebuah kecelakaan. Selama berbulan-bulan, jaringan sabotase Jerman yang dipimpin oleh Kurt Jahnke dan Lothar Witzke telah menyelundupkan bom waktu ke dalam depo tersebut. Operasi ini dilakukan secara diam-diam, tanpa terdeteksi. Ledakan pertama memecah keheningan malam. Dalam hitungan menit, 2.000 ton TNT dan dinamit meledak secara berantai. Ledakan itu mengguncang wilayah luas, memecahkan jendela hingga jarak lebih dari 60 km. Gelombang kejutnya terasa hingga ke Philadelphia. Patung Liberty mengalami kerusakan akibat serpihan baja yang berterbangan di udara. 7 orang dinyatakan tewas di tempat kejadian. Ratusan lainnya terluka. Frank McManamy, penyelidik dari Komisi Perdagangan Antara Negara Bagian, kemudian melaporkan bahwa api telah menyala setidaknya 2 jam sebelum ledakan besar terjadi. Frank McManamy, who investigated for the Interstate Commerce Commission the big explosion at New York last Sunday, returned to Washington today and reported that the fire was burning on a Black Tom Island at least 2 hours before the blast occurred. Hal ini menguatkan dugaan bahwa sabotase telah direncanakan dengan sangat matang. Ketakutan menyebar dengan cepat. Perang tidak lagi terasa jauh, musuh kini dianggap sudah berada di dalam negeri. Presiden Wilson merespon dengan cepat. Departemen Kehakiman diberi kekuasaan darurat perang. Warga negara asing yang dianggap berbahaya dapat ditangkap tanpa pertanyaan dan tanpa pengadilan. Hak-hak sipil dikesampingkan demi keamanan nasional. Biro kecil yang sebelumnya diabaikan kini mendapatkan anggaran besar, tenaga tambahan, dan misi yang jelas. Dalam waktu yang singkat, lembaga itu berubah menjadi biro musuh asing. Tugasnya adalah melacak, mendaftarkan, dan menahan ribuan warga Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Di tengah situasi inilah, seorang pemuda berusia 22 tahun memasuki Departemen Kehakiman.
John Edgar Hoover. Tanpa disadari siapapun saat itu, kehadirannya akan mengubah wajah penegak hukum Amerika untuk selamanya. Era intelijen domestik modern Amerika Serikat baru saja dimulai. John Edgar Hoover lahir pada 1 Januari 1895 di Washington DC. Ia tumbuh di lingkungan yang dekat dengan pusat kekuasaan Amerika Serikat. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah federal, sementara ibunya dikenal sebagai sosok yang disiplin dan sangat menekankan keteraturan serta kepatuhan. Sejak usia muda, Hoover menunjukkan kecenderungan terhadap struktur, aturan, dan ketertiban. Ia tidak dikenal sebagai anak yang pemberontak atau berjiwa petualang. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada sistem, arsip, dan prosedur yang jelas. Hoover menempuh pendidikan di George Washington University. Ia mengambil jurusan hukum sambil bekerja paruh waktu di perpustakaan Kongres. Pekerjaan ini menjadi pengalaman penting dalam hidupnya. Di perpustakaan Kongres, Hoover bertugas mengelola dan mengklasifikasikan dokumen. Ia belajar bagaimana informasi disusun, disimpan, dan diakses. Disinilah Hoover mengembangkan keyakinan bahwa penguasaan data adalah bentuk kekuasaan yang sangat efektif. Kemampuan administratifnya berkembang pesat. Hoover memahami bahwa orang yang mengendalikan arsip memiliki kendali atas narasi, reputasi, dan keputusan. Ia memulai melihat informasi bukan hanya sebagai alat kerja, tetapi sebagai senjata strategis. Pada tahun 1917, ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama, Hoover bergabung dengan Departemen Kehakiman. Usianya saat itu baru 22 tahun. Ia ditempatkan di bagian yang menangani pengawasan terhadap warga negara asing, terutama mereka yang berasal dari negara-negara musuh. Hoover tidak bekerja di lapangan. Ia tidak melakukan penyamaran atau penangkapan langsung. Perannya berfokus pada administrasi, pencatatan, dan analisis data. Namun justru dari posisi inilah pengaruhnya mulai tumbuh. Ia membantu menyusun sistem pencatatan nasional untuk warga asing yang dianggap berpotensi berbahaya. Data dikumpulkan secara sistematis, diklasifikasikan, dan disimpan dengan rapi. Sistem ini memungkinkan pemerintah melacak ribuan orang secara efisien. Atasan Hoover segera menyadari keunggulannya. Dalam waktu singkat, Hoover dipromosikan untuk memimpin General Intelligence Division, unit baru yang bertugas mengumpulkan informasi tentang kelompok radikal, aktivitas politik, dan individu yang dianggap mengancam stabilitas negara. Pada tahun 1919, menjadi titik balik bagi keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Perang Dunia Pertama telah berakhir, tetapi kekuatan justru semakin membesar. Pemerintah kini tidak lagi fokus pada sabotase asing, melainkan pada ancaman ideologi yang dianggap dapat merusak negara dari dalam. Revolusi Bolshevik di Rusia memicu kekhawatiran global. Bagi elit politik Amerika, komunisme bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, tetapi ancaman langsung terhadap tatanan nasional, kepemilikan pribadi, dan kekuasaan negara. Ketakutan ini dikenal sebagai Red Scare. Pada tahun yang sama, serangkaian bom dikirim ke tokoh-tokoh penting Amerika. Targetnya termasuk hakim federal, pengusaha besar, dan jaksa agung Amerika Serikat, Michael Palmer. An attempt to blow up the residence of A. Mitchell Palmer, Attorney General of the United States, was made at 11:15 o'clock last night when a bomb, which had been placed on the front doorstep, exploded, blowing in the lower front of the house and also wrecking windows. Salah satu bom meledak di depan rumah Palmer di Washington DC. Ledakan itu gagal membunuh Palmer, tetapi dampaknya sangat besar. Bagi pemerintah, peristiwa ini menjadi bukti bahwa ancaman radikal bersifat nyata dan mendesak. Palmer segera menuntut tindakan keras. Ia menunjuk Biro Investigasi Federal sebagai alat utama untuk menumpas apa yang disebut sebagai ancaman revolusioner. Untuk menjalankan operasi ini, Palmer membentuk unit khusus di bawah Departemen Kehakiman. Unit tersebut dipimpin oleh John Edgar Hoover. Pada usia 24 tahun, Hoover diangkat sebagai Kepala Divisi Intelijen Umum.
Tugasnya sangat jelas, yaitu mengidentifikasi, memetakan, dan menghancurkan jaringan radikal di seluruh Amerika Serikat. Hooper kembali menggunakan keahlian yang telah ia kembangkan sebelumnya. Ia memperluas sistem arsip nasional, ribuan organisasi politik, serikat buruh, kelompok anarkis, dan individu dicatat secara rinci. Setiap pertemuan, publikasi, dan pidato diawasi. Dalam waktu singkat, lebih dari 150.000 nama masuk ke dalam daftar pengawasan. Banyak dari mereka tidak pernah terlibat kekerasan. Namun dalam logika keamanan saat itu, afiliasi ideologis dianggap cukup untuk dicurigai. Pada akhir tahun 1919, pemerintah meluncurkan operasi yang dikenal sebagai Palmer Raids. Ribuan agen federal dan polisi lokal dikerahkan secara serentak di berbagai kota. Kantor serikat buruh, ruang pertemuan, dan rumah pribadi digerebek tanpa surat perintah yang jelas. Orang-orang ditangkap di tengah malam. Dalam beberapa minggu, lebih dari 10.000 orang ditahan. Sebagian besar tidak pernah didakwa, banyak yang ditahan dalam kondisi yang buruk, tanpa akses pengacara, dan tanpa mengetahui tuduhan terhadap mereka sendiri. Warga negara asing yang dicurigai sebagai radikal dideportasi secara massal. Salah satu kapal yang terkenal dalam operasi ini adalah USS Beaufort. Kapal tersebut membawa ratusan aktivis kiri dan anarkis ke luar negeri, termasuk tokoh-tokoh yang tidak pernah terbukti melakukan kejahatan. Awalnya operasi ini mendapat dukungan luas dari publik. Media menggambarkannya sebagai langkah tegas untuk menyelamatkan Amerika dari revolusi. Namun seiring waktu, kritik mulai bermunculan. Pengacara, hakim, dan organisasi hak sipil menyoroti pelanggaran hukum yang terjadi. Penahanan tanpa proses hukum, pemalsuan bukti, dan kekerasan terhadap tahanan mulai terungkap. Tekanan publik meningkat. Pada pertengahan 1920, Palmer kehilangan dukungan politik. Ambisinya untuk maju sebagai calon presiden gagal. Palmer Raids dihentikan secara resmi. Namun dampaknya tidak berakhir. Hooper selamat dari badai kritik. Ia tidak tampil sebagai wajah publik dari operasi tersebut. Sebaliknya, ia berada di balik layar sebagai pengelola data dan intelijen. Banyak pejabat melihatnya bukan sebagai penyebab masalah, tetapi sebagai aset berharga. Lebih penting lagi, sistem pengawasan yang ia bangun tidak pernah dibongkar. Arsip tetap ada, metode tetap digunakan, dan pelajaran terpenting telah dipahami oleh negara, yaitu ketakutan publik dapat menjadi dasar legitimasi kekuasaan luar biasa. Dari titik inilah, Biro Investigasi Federal tidak lagi sekedar alat penegakan hukum. Ia mulai berfungsi sebagai mesin intelijen domestik, dan John Edgar Hoover kini berada di pusatnya. Pada awal tahun 1920, reputasi Biro Investigasi Federal berada di titik terendah. Palmer Raids meninggalkan jejak panjang berupa pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpercayaan publik. Di mata banyak orang, biro ini telah berubah menjadi alat politik yang berbahaya. Kongres mulai melakukan penyelidikan internal. Media nasional mengungkap berbagai praktik yang tidak sah, mulai dari penahanan tanpa surat perintah hingga penggunaan informan palsu. Kepercayaan terhadap Departemen Kehakiman runtuh. Situasi semakin memburuk ketika skandal besar mengguncang pemerintah. Pada tahun 1923, Jaksa Agung Harry Dockery terjerat tuduhan korupsi dan kolusi dengan pelaku kejahatan terorganisir. Meskipun ia tidak pernah dipidana, tekanan politik memaksanya mengundurkan diri. Departemen Kehakiman berada dalam krisis kepemimpinan. Presiden Warren Harding kemudian menunjuk Harlan Fiske Stone sebagai Jaksa Agung yang baru. Stone dikenal sebagai tokoh reformis yang ingin memulihkan integrasi hukum federal. Langkah pertamanya adalah membersihkan Biro Investigasi. Stone memecat Direktur Biro Investigasi, William G. Burns, yang dianggap terlalu politis dan tidak profesional. Sebagai penggantinya, pada usia 29 tahun, John Edgar Hoover ditunjuk sebagai direktur sementara. Banyak pihak meragukan keputusan ini. Hoover bukan agen lapangan, tidak memiliki pengalaman kepolisian konvensional,
dan dikenal sebagai birokrat data. Namun, Stones melihat sesuatu yang berbeda. Hooper berjanji melakukan reformasi secara menyeluruh. Ia pun segera menerapkan standar profesional yang ketat. Agen yang tidak memenuhi kualifikasi diberhentikan. Perekrutan baru mensyaratkan pendidikan hukum atau akuntansi. Agen pun dilarang menerima suap, berhubungan dengan politisi lokal, atau bekerja sama dengan media tanpa izin. Untuk pertama kalinya, Biro Investigasi Federal diarahkan menjadi lembaga profesional, bukan alat politik. Hooper juga membangun sistem pelatihan terpusat, prosedur investigasi distandarisasi, penggunaan bukti forensik mulai diperkenalkan secara sistematis, termasuk sidik jari dan analisis dokumen. Di bawah kepemimpinannya, biro ini mengubah citra secara drastis. Namun biro investigasi secara perlahan diasosiasikan dengan disiplin, ketertiban, dan keahlian teknis. Media yang sebelumnya kritis mulai menulis laporan yang positif. Namun reformasi ini bukan semata soal etika. Hooper memahami bahwa legitimasi publik adalah bentuk perlindungan yang paling kuat. Dengan citra bersih dan profesional, biro akan sulit diserang secara politik. Dan selama ia berada di puncak biro tersebut, posisinya akan aman. Pada tahun 1924, Hooper secara resmi diangkat sebagai Direktur Biro Investigasi. Ia berjanji tidak akan terlibat dalam politik dan menyatakan kesetiaannya kepada hukum. Namun di balik layar, ia terus mempertahankan jaringan intelijen yang telah dibangunnya sejak era Red Scare. Arsip lama tidak dihancurkan, nama-nama tetap disimpan, metode pengawasan tetap tersedia. Reformasi menjadikan biro ini menjadi lebih kuat, lebih terorganisir, dan lebih dihormati. Tetapi juga lebih berbahaya karena kekuasaan kini dibungkus dengan legitimasi hukum. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Hooper berhasil mengubah krisis menjadi peluang. Dari pejabat muda yang bekerja di balik meja, ia kini menjadi direktur lembaga penegak hukum federal paling penting di Amerika Serikat. Memasuki dekade 1930, Amerika Serikat berada dalam kondisi krisis besar. The Great Depression menghancurkan ekonomi nasional. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, bank-bank runtuh, ketidakpastian menyebar luas. Dalam situasi ini, kejahatan terorganisir berkembang pesat. Larangan alkohol melalui kebijakan prohibition menciptakan pasar gelap bernilai miliaran dolar. Kota-kota besar seperti Chicago, New York, dan Kansas menjadi pusat operasi kriminal. Gangster mengendalikan distribusi alkohol, perjudian, dan pemerasan. Bagi masyarakat yang putus asa, para gangster seringkali terlihat lebih berkuasa dibanding negara. Nama-nama besar seperti Al Capone, John Dillinger, Bonnie and Clyde, serta Pretty Boy Floyd menjadi figur publik. Media memberitakan mereka setiap hari. Sebagian masyarakat bahkan menganggap mereka sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap gagal. Pada saat itu, Biro Investigasi belum memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan lintas negara bagian secara penuh. Banyak kriminal memanfaatkan celah hukum ini. Mereka merampok bank di satu negara bagian, lalu melarikan diri ke wilayah lain yang berada di luar jangkauan polisi setempat. Hooper melihat ini sebagai ancaman sekaligus peluang. Ia memahami bahwa untuk membenarkan perluasan kewenangan FBI, ia membutuhkan musuh yang jelas di mata publik. Para gangster menyediakan narasi tersebut. Namun pada awalnya, FBI belum siap. Para agen tidak membawa senjata api. Mereka tidak memiliki pelatihan taktis yang memadai. Mereka bahkan tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penangkapan dalam banyak kasus. Situasi berubah drastis setelah serangkaian kegagalan yang memalukan. Pada tahun 1933, agen FBI terlibat dalam operasi penangkapan John Dillinger di Wisconsin. Operasi tersebut berakhir dengan kegagalan dan mempermalukan lembaga itu di hadapan publik. Dillinger lolos dan FBI dipandang sebagai institusi yang lemah. Hooper pun bereaksi dengan cepat. Ia meluncurkan reformasi besar-besaran. Agen FBI mulai dipersenjatai, pelatihan menembak diwajibkan, prosedur operasi distandarisasi, akademi pelatihan FBI diperkuat.
Pada saat yang sama, Hooper membangun hubungan erat dengan media nasional. Ia memahami bahwa persepsi publik sama pentingnya dengan keberhasilan operasional. Setiap operasi besar dipublikasikan. Setiap penangkapan diberitakan sebagai kemenangan negara atas kejahatan. Perburuan John Dillinger menjadi simbol perubahan tersebut. Setelah melarikan diri berulang kali, Dillinger akhirnya dilacak oleh FBI pada Juli 1934. Ia ditembak mati di depan Biograph Theater, Chicago. Kematian Dillinger diumumkan secara luas sebagai keberhasilan besar FBI. Narasi resmi menempatkan FBI sebagai pelindung masyarakat. Dalam waktu singkat, figur gangster lain menyusul. Bonnie and Clyde tewas dalam penyergapan, Pretty Boy Floyd ditembak mati, Babyface Nelson terbunuh dalam baku tembak dengan agen FBI. Satu persatu, ikon kejahatan publik menghilang. Bagi Hooper, era ini adalah kemenangan yang strategis. Ia berhasil mengubah citra FBI dari biro administratif menjadi pasukan penegak hukum elit. Agen FBI digambarkan sebagai profesional, disiplin, dan berani menghadapi bahaya. Namun di balik narasi heroik ini, muncul dinamika lain. 22 persons in the office of Robert G. Estill today pointed accusing fingers at John Dillinger and unanimously agreed that he was the gunman who shot and killed policeman Patrick O'Malley during the holdup of the First National Bank of East Chicago. Hooper secara sistematis mengendalikan informasi. Keberhasilan dibesar-besarkan, kegagalan disembunyikan. Peran polisi lokal sering dihapus dari laporan resmi. Kongres merespons dengan memperluas kewenangan hukum FBI. Undang-undang baru memungkinkan FBI menangani perampokan bank, penculikan, dan kejahatan lintas negara bagian. Era gangster berakhir, tetapi dampaknya permanen. FBI keluar dari periode ini sebagai institusi nasional yang disegani. Hooper mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai direktur, tetapi sebagai arsitek citra penegakan hukum modern Amerika Serikat. Dan dari sinilah FBI memasuki fase berikutnya. Fase di mana musuh tidak lagi berupa gangster bersenjata, melainkan ideologi, aktivisme, dan pikiran yang dianggap berbahaya oleh negara. Memasuki akhir dekade 1930, dunia kembali bergerak menuju perang global. Di Eropa, Nazi memperluas wilayahnya. Di Asia, Jepang meningkatkan agresi militernya. Amerika Serikat sekali lagi berusaha menjaga jarak dari konflik internasional. Namun pengalaman Perang Dunia Pertama telah meninggalkan bekas mendalam. Pemerintah Amerika tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa ancaman hanya datang dari luar negeri. Gagasan tentang musuh di dalam negeri telah tertanam kuat, dan FBI berada di pusat kekhawatiran tersebut. John Edgar Hooper memahami arah perubahan ini lebih cepat dari siapapun. Sejak awal, Hooper mendorong perluasan peran FBI dari sekedar penegak hukum menjadi lembaga intelijen domestik. Ia berargumen bahwa kemenangan nasional tidak bisa dipisahkan dari pengawasan internal. Ketika Perang Dunia Kedua meletus di Eropa pada tahun 1939, Hooper sudah siap. FBI mulai memantau kelompok-kelompok yang dianggap memiliki simpati terhadap Jerman, Italia, dan Jepang. Pengawasan dilakukan terhadap organisasi politik, serikat buruh, dan individu-individu yang dinilai tidak loyal. Pada saat yang sama, ancaman spionase menjadi perhatian utama. Amerika Serikat khawatir jaringan mata-mata asing telah menyusup ke dalam negeri. FBI diberi mandat luas untuk mendeteksi, membongkar, dan menghancurkan jaringan tersebut sebelum perang benar-benar mencapai wilayah Amerika. Serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 mengubah segalanya. Dalam satu hari, Amerika Serikat resmi memasuki Perang Dunia Kedua. Kepanikan meluas, ketakutan terhadap sabotase dan spionase meningkat tajam. Pemerintah merespons dengan langkah-langkah ekstrim. FBI menjadi ujung tombak keamanan dalam negeri. Ribuan warga keturunan Jepang ditangkap atau dipantau. Bersama lembaga lain, FBI terlibat dalam proses penahanan massal warga Jepang Amerika. Proses ini dilakukan tanpa pengadilan dan tanpa bukti individual. Hooper mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah keamanan.
Meskipun kemudian terbukti bahwa tidak ada ancaman spionase besar dari komunitas Jepang Amerika, keputusan itu tetap dijalankan atas nama keselamatan nasional. Selain itu, FBI memperluas operasi kontra spionase secara agresif. Salah satu keberhasilan terhadap FBI selama perang adalah pengungkapan jaringan mata-mata Nazi di Amerika Serikat. Operasi ini dikenal sebagai Operation Pastorius, di mana 8 agen Jerman yang mendarat di pantai Amerika berhasil ditangkap sebelum melakukan sabotase. Kasus ini dijadikan bukti publik bahwa FBI efektif dan diperlukan. Hooper memastikan setiap keberhasilan dipublikasikan secara luas. Ia memberi pengarahan rutin kepada media, menampilkan FBI sebagai pelindung negara di masa perang. Di dalam lembaga, perubahan struktural terus terjadi. Jumlah agen meningkat pesat, sistem arsip diperluas, teknik penyadapan, pelacakan, dan pengumpulan data dikembangkan. FBI tidak hanya mengumpulkan informasi tentang musuh asing, tetapi juga tentang warga Amerika sendiri. Selama Perang Dunia Kedua, batas antara keamanan nasional dan hak sipil semakin kabur. Namun perang memberi Hooper sesuatu yang sangat penting, yaitu legitimasi penuh. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, FBI bukan lagi lembaga yang bisa dengan mudah dikendalikan atau diperkecil. Ia telah menjadi bagian permanen dari arsitektur keamanan nasional Amerika Serikat. Dan Hooper tetap berada di puncaknya. Ia tidak hanya bertahan melewati satu perang, tetapi berhasil memperluas kekuasaannya melalui krisis global kedua. Apa yang awalnya bersifat sementara, kini berubah menjadi sistem pengawasan jangka panjang. Perang Dunia Kedua telah berakhir. Namun bagi FBI, masa ekspansi justru baru saja dimulai. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, tetapi dunia tidak memasuki masa damai yang stabil. Sebaliknya, konflik baru segera muncul dalam bentuk Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam persaingan ideologi, militer, dan pengaruh global. Ancaman utama tidak lagi datang dalam bentuk invasi militer terbuka, melainkan infiltrasi ideologi. Komunisme dipandang sebagai musuh eksistensial bagi Amerika Serikat. Ketakutan bahwa agen Soviet telah menyusup ke pemerintahan, industri, dan masyarakat sipil menjadi isu nasional. John Edgar Hoover telah lama memandang komunisme sebagai ancaman utama. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, ia sudah mempersiapkan FBI untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai perang ideologi. FBI mulai memantau secara intensif Partai Komunis Amerika Serikat, anggota simpatisan, dan organisasi yang dianggap berafiliasi diawasi secara sistematis. Penyadapan telepon, penyusupan agen rahasia, dan pengumpulan informasi pribadi dilakukan dalam skala besar. Hooper menyimpan arsip detail tentang ribuan warga Amerika Serikat. Data tersebut tidak hanya mencangkup aktivitas politik, tetapi juga kehidupan pribadi, hubungan sosial, dan kebiasaan sehari-hari. Informasi ini menjadi alat pengaruh yang sangat efektif. Pada akhir 1940 dan awal 1950, ketakutan publik terhadap komunisme mencapai puncaknya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meningkat dengan cepat. Kedua negara sama-sama keluar dari perang sebagai kekuatan besar. Namun hubungan mereka dibangun di atas kecurigaan dan persaingan. Ketegangan ini berubah menjadi krisis serius ketika rahasia yang paling dijaga Amerika Serikat terbukti telah bocor. Klaus Pusch adalah sosok yang hampir tidak dikenal publik saat itu. Ia bukan tentara, bukan agen rahasia, dan tidak pernah tampil di media. Ia merupakan seorang fisikawan yang bekerja di jantung proyek paling rahasia di abad ke-20. Sebagai bagian dari Manhattan Project, Klaus memiliki akses langsung ke desain inti bom atom. Ia mengetahui detail teknis yang hanya dipahami oleh segelintir orang di dunia. Informasi inilah yang selama bertahun-tahun ia bocorkan secara sistematis kepada Uni Soviet. Motivasinya bukan uang atau tekanan. Klaus percaya bahwa keseimbangan kekuatan hanya dapat tercapai jika lebih dari satu negara memiliki senjata nuklir. Dalam pandangannya, tindakannya adalah keputusan politik. Namun bagi Amerika Serikat, ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi.
pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya. Kecepatan pencapaian ini mengejutkan Washington dan London. Para analis intelijen menyimpulkan bahwa keberhasilan tersebut hampir mustahil tanpa bantuan dari dalam. Penyelidikan besar-besaran pun dimulai. Pada tahun 1950, Klaus Pusch dipanggil untuk diperiksa oleh intelijen Inggris. Dalam interogasinya yang berlangsung tanpa tekanan fisik, ia mengakui seluruh perbuatannya. Ia menjelaskan apa saja yang telah ia bocorkan, kepada siapa, dan bagaimana caranya. Pengakuan ini mengguncang dunia barat. Untuk pertama kalinya, terbukti bahwa proyek militer paling rahasia di Amerika Serikat telah ditembus dari dalam oleh seorang ilmuwannya sendiri. Tidak ada penyusupan bersenjata, tidak ada sabotase fisik, hanya informasi. Bagi John Edgar Hoover, kasus Klaus Pusch memiliki makna yang jauh lebih besar. Kasus ini memperkuat keyakinannya bahwa ancaman paling berbahaya tidak datang dari luar negeri, melainkan dari dalam masyarakat Amerika sendiri. Jika seorang ilmuwan terhormat bisa menjadi agen asing, maka siapapun bisa menjadi ancaman. Dari sinilah logika pengawasan berubah secara permanen. Ketakutan publik terhadap infiltrasi komunis meningkat tajam. Media memberitakan kemungkinan adanya agen Soviet di pemerintahan, universitas, industri pertahanan, dan organisasi sipil. Istilah Red Scare kembali mendominasi wacana nasional. FBI segera bergerak. Di bawah arahan Hoover, pengumpulan intelijen domestik diperluas secara besar-besaran. Aktivitas politik, afiliasi organisasi, dan pandangan ideologis dicatat dan disimpan. Kasus Klaus Pusch dijadikan pembenaran utama. Jika pengkhianatan bisa terjadi, maka tidak ada institusi yang dianggap aman. Universitas, laboratorium, serikat pekerja, media, dan kelompok aktivis semuanya dipandang sebagai potensi titik infiltrasi. Pada pertengahan 1950, Hoover melangkah lebih jauh. FBI secara resmi meluncurkan COINTELPRO, sebuah program kontra intelijen rahasia. Tujuannya bukan hanya mengawasi, tetapi secara aktif mengganggu dan melemahkan kelompok yang dianggap subversif. Target awalnya adalah Partai Komunis Amerika Serikat. Namun dalam praktiknya, cakupan COINTELPRO meluas jauh melampaui itu. Aktivis hak sipil, kelompok anti perang, organisasi mahasiswa, dan jurnalis masuk dalam radar FBI. Metode yang digunakan meliputi penyadapan ilegal, penyusupan agen, penyebaran disinformasi, pemecahan organisasi dari dalam, dan tekanan psikologis terhadap individu. Semua ini dijalankan tanpa pengawasan pengadilan yang jelas. Dalam kerangka berpikir Hoover, langkah-langkah ini dianggap perlu untuk mencegah terulangnya kasus seperti Klaus Pusch. Pencegahan harus dilakukan sebelum ancaman menjadi nyata, bahkan jika itu berarti melanggar batas hukum. Klaus Pusch membuka pintu menuju era di mana kecurigaan ideologis dianggap cukup untuk membenarkan pengawasan negara. Red Scare tidak lagi sekedar ketakutan publik, melainkan menjadi kebijakan sistematis. Dan di bawah John Edgar Hoover, FBI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, ia berubah menjadi alat utama negara untuk mengawasi pikiran, keyakinan, dan aktivitas politik warganya sendiri. Memasuki akhir 1950, FBI berada di puncak kekuasaannya. John Edgar Hoover telah memimpin lembaga itu selama lebih dari 3 dekade. Ia bertahan melewati 8 presiden Amerika Serikat. Tidak ada direktur federal lain yang memiliki masa jabatan dan pengaruh sebesar dirinya. Hoover tidak hanya mengendalikan FBI, ia memahami cara mengendalikan sistem politik. Ia mengumpulkan informasi pribadi tentang para politisi, pejabat tinggi, jurnalis, dan tokoh publik. Informasi ini tidak selalu digunakan secara langsung, tetapi keberadaannya cukup untuk menciptakan pengaruh. Presiden datang dan pergi, Hoover tetap bertahan. Namun situasi mulai berubah pada tahun 1961. Amerika Serikat memiliki presiden baru yang bernama John Fitzgerald Kennedy. Kennedy adalah presiden termuda yang pernah terpilih secara demokratis. Ia datang dengan citra modern,
energi baru, dan janji perubahan. Pemerintahannya berusaha membangun jarak dari politik ketakutan era Red Scare. Namun hubungan Kennedy dengan Hooper sejak awal tidak berjalan mulus. Kennedy dan lingkaran dekatnya, terutama adiknya, Robert F. Kennedy, yang menjabat sebagai jaksa agung, melihat FBI sebagai lembaga yang terlalu kuat dan kurang akuntabel. Mereka menyadari bahwa Hooper telah melampaui batas peran penegak hukum. Masalah pertama adalah usia. Pada saat Kennedy dilantik, Hooper telah melewati batas usia pensiun wajib bagi pejabat federal. Secara hukum, seharusnya ia sudah mundur dari jabatannya. Namun tidak ada presiden sebelumnya yang berani memaksanya pergi. Kennedy mempertimbangkan opsi itu, namun keputusan tersebut tidak pernah diambil. Hooper memiliki senjata yang sangat efektif, yaitu informasi. Ia mengetahui rahasia pribadi banyak tokoh politik, termasuk anggota keluarga Kennedy. Dalam konteks politik Washington, hal ini cukup untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Alih-alih memecat Hooper, Kennedy memilih kompromi. Hooper tetap menjabat sebagai direktur FBI, tetapi pengaruhnya mulai dibatasi secara perlahan. Robert Kennedy menekan FBI untuk lebih fokus pada kejahatan terorganisir, terutama mafia yang selama bertahun-tahun dianggap Hooper sebagai ancaman sekunder. Hal ini menciptakan ketegangan internal. Hooper secara pribadi tidak menyukai Robert Kennedy. Ia menganggap jaksa agung muda itu terlalu ambisius dan tidak memahami realitas keamanan nasional. Namun ia pun tidak bisa menolak perintah langsung dari Departemen Kehakiman. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menghadapi krisis global yang jauh lebih besar. Perang dingin memasuki fase paling berbahaya. Pembangunan tembok Berlin dan konfrontasi nuklir dengan Uni Soviet meningkatkan ketegangan internasional. Pemerintahan Kennedy berada di bawah tekanan besar. Di dalam negeri, perubahan sosial mulai menguat. Gerakan hak sipil berkembang pesat. Demonstrasi menuntut penghapusan segregasi rasial terjadi di berbagai negara bagian selatan. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. mulai mendapat perhatian nasional. Bagi Hooper, ini adalah ancaman yang baru. Ia memandang gerakan hak sipil bukan sebagai perjuangan konstitusional, melainkan sebagai potensi pintu masuk pengaruh komunis. Pandangan ini membuat FBI kembali mengaktifkan metode pengawasan intensif. Martin Luther King Jr. menjadi salah satu target utamanya. FBI menyadap teleponnya, memantau pergerakannya, dan mengumpulkan informasi pribadi tentang kehidupannya. Hooper pun berusaha meyakinkan pemerintahan Kennedy bahwa King adalah ancaman keamanan nasional. Namun Kennedy berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia membutuhkan dukungan politik dari komunitas Afrika Amerika dan aktivis hak sipil. Di sisi lain, ia tidak ingin berkonflik langsung dengan Hooper dan FBI. Ketegangan ini tidak pernah benar-benar terselesaikan. Pada tanggal 22 November 1963, John F. Kennedy ditembak mati di Dallas, Texas. Dalam hitungan jam setelah penembakan, FBI kembali menjadi pusat kekuasaan. Hooper mengambil alih koordinasi penyelidikan. Narasi resmi tentang pembunuhan Kennedy dibentuk dengan cepat. Lee Harvey Oswald ditetapkan sebagai pelaku tunggal. Komisi Warren dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut. FBI memanfaatkan peran utama dalam penyediaan bukti dan laporan. Banyak pertanyaan publik dijawab secara administratif, bukan melalui proses hukum yang terbuka. Bagi Hooper, peristiwa ini memiliki dampak yang ganda. Di satu sisi, kematian Kennedy mengakhiri tekanan politik terhadap FBI. Di sisi lain, ia memperkuat posisi Hooper sebagai penjaga stabilitas nasional di tengah kekacauan. Namun era kepercayaan publik mulai retak. Keraguan terhadap narasi resmi, kebocoran informasi, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga negara menandai awal perubahan besar dalam hubungan antara FBI dan masyarakat Amerika. Dan perubahan itu akan semakin tajam pada dekade berikutnya. Kematian John F. Kennedy menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar. Dalam hitungan jam setelah penembakan di Dallas, Lyndon B. Johnson dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat di atas pesawat Air Force One. Transisi ini terjadi dalam kondisi krisis nasional. Johnson adalah politisi berpengalaman. Ia memahami struktur kekuasaan Washington dan tahu siapa saja yang benar-benar mengendalikan lembaga negara. Salah satu figur yang segera ia pertahankan posisinya adalah John Edgar Hoover. Tidak seperti Kennedy, Johnson tidak berusaha membatasi Hooper. Sebaliknya,
ia memilih memanfaatkannya. Hubungan Johnson dan Hooper bersifat pragmatis. Hooper memberikan stabilitas, kontrol, dan informasi. Johnson memberikan perlindungan politik dan perpanjangan jabatan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan FBI tidak dikurangi, tetapi justru dilegalkan secara tidak langsung. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memasuki konflik terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Perang Vietnam meningkat dari operasi terbatas menjadi perang terbuka. Pemerintahan Johnson mengirim ratusan ribu pasukan ke Asia Tenggara. Biaya perang meningkat, korban terus bertambah. Di dalam negeri, perlawanan terhadap perang berkembang cepat. Bagi Hooper, situasi ini terasa familiar. Ia memandang gerakan anti perang sebagai ancaman internal. Dalam pandangannya, protes tidak berdiri sendiri. Ia yakin terhadap pengaruh ideologi kiri, jaringan komunis, dan upaya sistematis untuk melemahkan negara dari dalam. Johnson tidak menolak pandangan tersebut. FBI diberi ruang luas untuk memantau gerakan anti perang. Organisasi mahasiswa, kelompok kiri, dan tokoh-tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Program pengawasan diperluas, operasi rahasia dijalankan dengan justifikasi keamanan nasional. COINTELPRO memasuki fase yang baru. Jika sebelumnya difokuskan pada partai komunis dan aktivis kulit hitam, kini sasarannya meluas ke gerakan mahasiswa, organisasi anti perang, dan kelompok hak sipil radikal. FBI menyadap telepon, membuka surat, menyusupkan informan, dan menyusun laporan rahasia tentang warga negara Amerika sendiri. Pemerintahan Johnson jarang mempertanyakan metode tersebut. Selama stabilitas politik terjaga dan oposisi dapat dikendalikan, Hooper dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat. Namun tekanan sosial terus meningkat. Gerakan hak sipil mencapai puncaknya. Undang-undang hak sipil dan hak pilih dipisahkan, tetapi di lapangan, ketegangan rasial justru memburuk. Kerusuhan terjadi di berbagai kota besar. Kepercayaan terhadap pemerintah terus menurun. Pada tahun 1968, Amerika Serikat kembali diguncang. Martin Luther King Jr. dibunuh di Memphis. Beberapa bulan kemudian, Robert F. Kennedy juga tewas ditembak. FBI kembali memainkan peran utama dalam penyelidikan dan pengendalian situasi. Namun, publik mulai mempertanyakan motif dan metode lembaga penegak hukum. Kebocoran dokumen, laporan jurnalis investigatif, dan tekanan dari Kongres mulai mengungkap praktik pengawasan ilegal. Johnson menyadari bahwa krisis kepercayaan ini tidak dapat diredam selamanya. Pada akhir masa jabatannya, ia memilih tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Amerika Serikat memasuki era ketidakpastian politik. Namun satu hal tetap konstan, John Edgar Hoover masih berada di posisinya. Di tengah pergantian presiden, perang di luar negeri, dan konflik di dalam negeri, FBI tetap menjadi alat utama kekuasaan negara. Dan bayang-bayang operasi rahasia yang dijalankan selama era Johnson akan menjadi bom waktu bagi dekade berikutnya. Ketika Richard Nixon dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 1969, ia datang dengan beban sejarah yang panjang. Nixon bukan orang baru di dunia politik. Ia telah lama terlibat dalam isu keamanan nasional, perang dingin, dan pertarungan melawan komunisme. Namun hubungan Nixon dengan John Edgar Hoover tidak pernah sepenuhnya harmonis. Nixon menghormati kekuatan Hoover, tetapi juga mencurigainya. Selama puluhan tahun, Hoover telah mengumpulkan arsip rahasia tentang politisi, pejabat tinggi, dan tokoh publik. Nixon mengetahui bahwa kekuasaan Hoover tidak hanya berasal dari hukum, tetapi dari informasi. Di awal pemerintahannya, Nixon mempertahankan Hoover sebagai direktur FBI. Keputusan ini bukan karena kepercayaan, melainkan karena kalkulasi politik. Menghadapi perang Vietnam, tekanan internasional, dan oposisi dalam negeri, Nixon memilih tidak membuka konflik baru dengan lembaga penegak hukum paling kuat di negara itu. Namun ketegangan tetap ada. Nixon ingin kendali penuh atas aparat keamanan. Ia tidak menyukai fakta bahwa Hoover bersikap independen dan sering menolak perintah yang dianggap melanggar hukum atau membahayakan posisi FBI. Sebagai respons, Gedung Putih mulai membangun struktur intelijen paralel. Kelompok khusus dibentuk di dalam pemerintahan Nixon untuk menangani kebocoran informasi dan musuh politik. Unit ini dikenal sebagai Plumbers. Mereka beroperasi di luar FBI dan tidak berada di bawah kendali Hoover. Langkah ini menandai perubahan besar.
Untuk pertama kalinya sejak awal abad ke-20, Presiden Amerika Serikat secara aktif mencoba memotong dominasi FBI dalam urusan intelijen domestik. Pada bulan Juni 1972, 5 pria ditangkap saat membobol kantor Komite Nasional Partai Demokrat di Kompleks Watergate. Awalnya peristiwa ini terlihat seperti kejahatan kecil, namun penyelidikan FBI segera menemukan keterkaitan dengan lingkaran dalam Gedung Putih. Hooper yang saat itu sudah berusia lanjut dan kesehatannya menurun, tetap mengawasi penyelidikan dari balik layar. Ia memastikan FBI mengikuti jalur hukum formal dan tidak langsung melindungi kepentingan presiden. Ini adalah titik balik penting. Untuk pertama kalinya, FBI tidak sepenuhnya berada di sisi kekuasaan eksekutif. Tekanan dari Gedung Putih meningkat. Nixon berusaha membatasi ruang gerak FBI dan mengalihkan penyelidikan ke CIA. Upaya ini gagal dan justru memperkuat kecurigaan publik. Media mulai terlibat secara intensif. Laporan investigatif dari pers didukung oleh temuan FBI dan penyelidikan Kongres membuka lapisan demi lapisan skandal. Watergate berkembang dari pembobolan menjadi krisis konstitusional. Namun Hooper tidak sempat melihat akhir skandal tersebut. Pada tanggal 2 Mei 1972, John Edgar Hooper meninggal dunia di usianya yang ke-77 tahun. Ia telah memimpin FBI selama hampir 48 tahun, menjadikannya direktur terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Kematian Hooper mengakhiri satu era. Tanpa figur dominan yang melindungi institusi dari pengawasan eksternal, FBI menjadi sasaran evaluasi publik dan politik. Arsip rahasia Hooper mulai dibongkar. Praktik-praktik lama mulai dipertanyakan. Beberapa bulan setelah kematian Hooper, skandal Watergate mencapai puncaknya. Pada tahun 1974, Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya seorang Presiden Amerika mundur karena skandal. Dampaknya sangat luas. Kepercayaan publik terhadap pemerintah jatuh ke titik terendah. Lembaga penegak hukum, Badan Intelijen, dan Gedung Putih berada di bawah sorotan yang tajam. FBI yang selama puluhan tahun beroperasi hampir tanpa pengawasan, kini berada di ambang perubahan besar. Era kekuasaan personal telah berakhir, dan apa yang selama ini tersembunyi di balik tembok birokrasi mulai muncul ke permukaan. Setelah reformasi besar pada tahun 1970, FBI memasuki fase baru. Lembaga ini tidak lagi beroperasi tanpa batas seperti pada zaman era Hooper. Pengawasan hukum diperketat, kewenangan dipagari oleh undang-undang, dan aktivitas intelijen domestik berada di bawah pengawasan Kongres serta pengadilan. Namun perubahan struktur tidak menghapus sejarah. Setiap direktur FBI setelah Hooper mewarisi lembaga yang kuat sekaligus kontroversial. Publik kini tidak hanya menuntut efektivitas, tetapi juga akuntabilitas. FBI dituntut untuk melindungi negara tanpa melanggar hak-hak warga negara. Perubahan terbesar datang setelah serangan 11 September 2001. Serangan teror tersebut mengubah paradigma keamanan nasional Amerika Serikat. Ancaman ini tidak lagi dipandang sebagai ideologi politik domestik, melainkan jaringan terorisme global yang bergerak lintas negara. FBI diberi peran utama dalam pencegahan terorisme, bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Undang-undang keamanan nasional diperluas, kewenangan pengawasan meningkat, kerjasama dengan badan intelijen lain diperkuat. Teknologi pengumpulan data berkembang dengan pesat. FBI mulai memanfaatkan basis data besar, pemantauan komunikasi digital, dan analisis jaringan. Langkah-langkah ini meningkatkan kemampuan pencegahan, namun bersamaan dengan itu, muncul kembali kekhawatiran lama. Publik dan organisasi hak sipil mempertanyakan batas pengawasan negara. Ingatan tentang COINTELPRO dan penyalahgunaan wewenang di masa lalu kembali menjadi rujukan dalam setiap perdebatan. FBI modern beroperasi dalam ruang yang penuh tekanan. Di satu sisi, kegagalan mencegah serangan teror dapat berakibat fatal. Di sisi lain, pengawasan berlebihan dapat melanggar privasi dan kebebasan sipil. Setiap keputusan membawa resiko politik, hukum, dan moral. Transparansi menjadi tuntutan utama. Laporan tahunan, pengawasan internal, dan pemeriksaan kongresional menjadi bagian rutin dari operasional FBI. Pengadilan khusus mengawasi permintaan penyadapan dan pengumpulan intelijen domestik. Meski demikian, kritik tidak pernah sepenuhnya berhenti. Kasus-kasus pengawasan digital, penggunaan informan,
dan penyelidikan terhadap kelompok politik terus memicu perdebatan. Bagi sebagian pihak, FBI masih dianggap terlalu kuat. Bagi pihak lain, pembatasan hukum justru dianggap menghambat efektivitas keamanan nasional. Bayang-bayang masa lalu tetap hadir dalam setiap diskusi. FBI kini hidup berdampingan dengan bayang-bayang masa lalunya. Sejarah tidak lagi disembunyikan, melainkan dijadikan peringatan. Dan selama ancaman terhadap negara masih ada, perdebatan tentang kekuasaan dan kebebasan akan terus berlanjut.